Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Malam hari ini kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kau menjamah kami, memegang hidup kami. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan hadirat Allah bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami tidak mampu Tuhan menghadapi kehidupan ini tanpa Tuhan. Kami rindu, kami mohon kepadamu, kami mohon belas kasihan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, biar Roh Kudus menjamah kami, memegang tangan kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ini doa permohonan kami ya Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan berserta dengan kami ya Bapa. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin, amin. Agar ku tidak tersesat. Haleluya. Mengikuti jalan-Mu.
kepadamu Bapa dalam sorga. Terima kasih hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji di dalam penyembahan kami Tuhan. Dan kami siap untuk menerima bagiannya Tuhan lewat kebenaran firman Allah malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kebenaran firman-Mu, urapi kami semua. Dan kami percaya tidak ada kuasa yang lain di tempat ini. Selain hadirat Allah sudah ada bersama-sama dengan kami. Dan siap untuk memberkati kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita sudah mengikuti ibadah doa atau doa rantai sidang jemaat sejak dari pagi sampai malam hari ini. Dan tentunya saudara sekalian, di dalam doa kita sepanjang hari ini, bukan hanya kita meminta untuk kepentingan kita sendiri, tetapi ada hal-hal yang kita harus perhatikan di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Malam hari ini saya ambil dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, saudara sekalian. Hal pengabulan doa. Demikian judul perikop firman Allah pada malam hari ini. Matius 7 ayat 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan di dalam pengabulan doa kita kepada Tuhan. Pertama dia katakan mintalah. Kalau saya perhatikan kalimat mintalah ini bukan sembarang meminta, saudara sekalian. Ada syarat-syarat, ada hal-hal yang patut kita perhatikan di dalam hal kita mintalah. Bagaimana saya pernah katakan pada waktu ibadah doa pagi, ya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Dia katakan, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Bagaimana mungkin kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, mengharapkan doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Mustahil, saudara. Apatah lagi firman Allah tidak ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Mustahil kalau kita dapat meminta kepada Tuhan. Tapi dengan jelas Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 dia katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Tinggal dulu di dalam Tuhan. Kemudian firman Allah tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Baru hal yang kedua dia katakan, mintalah. Di sini kita dikatakan bukan jadi orang peminta-minta. Dijauhkan Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GPD Theophilus bukan peminta-minta. Tidak. Jadi saudara sekalian dia katakan mintalah. Nah kalau kita tinggal di dalam Tuhan dengan setia,
Dan firman Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita simpan terus firman Allah itu. Dan kita lakukan firman Allah itu. Maka saudara sekalian, tidak ada perkara yang mustahil bagi saudara dan saya. Dia akan menjamin hidup. Sehingga kita minta. Maka dia katakan akan diberikan kepadamu. Apapun jadi pergumulan doa kita sepanjang hari ini. Bukannya Allah tidak tahu, tapi Allah itu mengetahui. Sebelum kita datang kepadanya, sebelum kita berlutut berdoa kepada Tuhan, sebelum kita naikkan doa kita kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang tahu segala-galanya. Hanya Dia minta kepada saudara dan saya tetap tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Kita tinggal di dalam Tuhan. Maksudnya kita mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun jadi masalah persoalan kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang menjadi persoalan kita. Apa yang menjadi sakit penyakit saudara dan saya. Dia Allah yang mengerti. Haleluya. Kemudian yang kedua, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Haleluya. Carilah. Carilah saudara sekalian. Di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Tentu kita mau cari wajah Yesus. Kita mau cari hadiratnya. Dan kita bisa merasakan saudara sekalian. Di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Carilah. Haleluya. Kata cari saudara. Ini kata aktif. Ya. Cari berarti di sana ada usaha. Kita mau mencari. Cari apa? Cari Tuhan. Ya. Cari wajahnya. Nikmati hadiratnya. Makanya dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6. Ini ayat ini walaupun ayat sangat sederhana. Mungkin kita pernah berulang-ulang kali mendengar ayat ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Matius 6 ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan. Apa yang akan kami minum. Apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, haleluya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi jangan lupa ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Ya. Sekarang umat Kristiani mau hanya dikatakan dia mau nikmati, yaitu kalimat nanti ditambahkannya kepadamu. Tetapi untuk mencari kerajaan Allah susah sekali. Ya. Malah dia terseret dengan keadaan dunia saat ini. Mau cari kerajaan Allah saudara sekalian dan kebenarannya sulit sekali. Tetapi bagi saudara dan saya yang hadir malam hari ini, yang sudah mengikuti doa berantai sepanjang hari ini, berarti kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hal yang kedua menjadi pokok doa kita malam hari ini, tentunya kita berdoa syafaat kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain, terutama kepentingan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, saudara. Jelas sekali untuk soal ekonomi, soal makan minum,
Di sini sudah jelas firman Tuhan katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, haleluya. Sangat senang sekali kalimat ini, saudara. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu. Yesus Kristus kepala gereja tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan saudara dan saya. Mungkin malam hari ini engkau datang dengan tekanan, beban, masalah yang ada. Mungkin engkau datang dengan sakit penyakit. Ingat, Bapa di surga tahu. Dia tahu dan dia tahu, saudara sekalian. Tetapi dengan penuh kasih dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Sama seperti saat ini kita berkumpul. Bukan sekedar kita datang, oh ini hari ada jam doa, ibadah kebaktian, ibadah doa. Tapi terlebih dahulu saudara sekalian, tentunya di dalam tujuan kita malam hari ini, kita mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hal yang kedua menjadi pokok doa kita sepanjang hari ini. Allah tahu dan dia mengerti. Cepat maupun lambat doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Tergantung bagaimana pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan. Tergantung diri sendiri, tergantung pribadi masing-masing. Bukannya Allah tidak pernah mendengar doa saudara dan saya. Tidak, saudara. Karena dia tahu dan kita percaya. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kata firman Tuhan, bukan kata saya, saudara. Kata firman Tuhan. Kemudian saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga dia katakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketok. Ketoklah pintu, dia katakan, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu. Di dalam firman Tuhan, dalam pasal yang lain, kebanyakan orang mau masuk pada pintu yang lebar. Yesus katakan, dialah pintu, akulah pintu. Ya. Untuk lebih jelas kita lihat di dalam pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatkan. Nah, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah pintu segala berkat, maka kita ketok pintu itu. Dan kita mau masuk lewat pintu yang sempit karena menuju ada kehidupan di sana. Kalau kita masuk pada pintu yang lebar, maka kita menuju kepada kebinasaan, kata Alkitab. Nah, Yesus katakan dia adalah pintu, pintu segala berkat, saudara. Pintu segala pengharapan saudara dan saya. Haleluya. Ketoklah pintu, maka pintu itu akan dibukakan bagi saudara dan saya. Tentunya kita mau tinggal di dalam Tuhan. Dan kita semakin setia kepada Tuhan. Kemudian kita tetap cari Tuhan. Karena di dalam firman Allah mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup.
Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi 2000 tahun yang lalu. Dan titik kesempurnaannya ada di dalam Yesus Kristus. Pintu. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah buka pintu, saudara sekalian, tidak ada yang dapat menutupnya. Pintu yang sempit menuju kepada kehidupan yang kekal. Yesus adalah pintu itu. Saudara. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian di ayatnya yang ke-8, di sana kesimpulan dari ketiga poin ini saudara. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Itulah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya yang kita menaruh pengharapan penuh kepadanya. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa saudara sekalian. Jadi jadilah jemaat yang selalu tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu tinggal di dalam saudara dan saya. Dan tentunya apa yang menjadi masalah kita, kita akan menerima. Dan kemudian jadilah jemaat yang selalu setia mencari Tuhan. Kemudian jadilah jemaat yang selalu mengetok pintu. Jam doa pagi kita ketok pintu. Membangunkan Tuhan, walaupun dikatakan dalam firman Allah, penjaga Israel tidak pernah tertidur. Tetapi kita membangunkan Tuhan. Pengalaman murid-muridnya menyeberang Tiberias. Ya. Mereka membawa Yesus, Yesus mengundang pada mereka, tetapi mereka membawa Yesus. Semena-mena mereka membawa. Alkitab mengatakan Yesus duduk, tidak dapat berbuat apa-apa. Petrus mulai mengandalkan kekuatannya, karena dia adalah ahli laut. Yesus duduk. Alkitab mengatakan kemudian Yesus tertidur di belakang buritan. Kadangkala kita sebagai orang Kristen sama seperti pengalaman Petrus dan kawan-kawannya. Kita hanya membiarkan Yesus, tidak memfungsikan Yesus dalam kehidupan rumah tangga, dalam perahu kehidupan kita. Karena mungkin dalam tanda kutip semua serba ada. Tetapi akhirnya apa yang mereka alami? Gelombang mengamuk, topan, angin sakal begitu sangat luar biasa. Sehingga dikatakan perahu mereka hampir tenggelam. Tapi di saat kesesakan yang mereka alami saudara sekalian, maka teringatlah bahwa mereka membawa Yesus. Inilah kehidupan fenomena yang terjadi pada saat orang Jakarta katakan mentok, baru sadar ada Yesus. Jadi jangan jadikan Yesus nanti saat-saat kita perlu baru kita cari dia, tidak. Tapi kita sudah ambil bagian dalam doa sepanjang hari ini saudara sekalian, doa berantai. Betapa hati Tuhan sangat senang melihat jemaat GPDI Theophilus. Begitu mereka berganti-gantian jam per jam saudara sekalian. Inilah keunggulan dari GPDI hari-hari terakhir ini. Banyak gereja-gereja GPDI mulai meninggalkan doa-doa jam rantai ini saudara. Tapi kalau di sini masih mempertahankan, ini hasil taburan daripada almarhum Bapak Pendeta Manco Maniko. Siapa yang untung saudara? Jemaat yang untung. Saya dengan Pak Pendeta Maniko, saudara kita selalu kalau ketemu di Manado,
Dia panggil sama saya Dorohe. Dalam bahasa Sangir Dorohe berarti itu botak, saudara. Botak ini saya buat, bukan botak dari kecil, tapi saya buat, saudara. Karena sudah di sini sudah habis rambutnya. Ya, di muka sudah habis, hanya di sini. Jadi saya kasih gundul sekaligus, saudara sekalian. Puji Tuhan. Jadi saudara sekalian, hal pengabulan doa, jangan lupa ada 3 perkara. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Allah tetap setia dengan saudara dan saya. Apapun jadi pergumulan kita malam hari ini, mari kita mau bersatu, kita mau satukan iman percaya kita. Saya rindu sekali kita nyanyikan satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya.